Teman-temanku, Shalom. Puji Tuhan, seorang keturunan haji, keturunan para pendakwah, imam sholat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom, saudara terkasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Putra dan dibesarkan dalam lingkungan Muslim, dan dari turunan semua kakek saya sampai ke om saya, itu kakak-kakak dari ayah saya, turunan haji, dan hingga sampai saat ini pun mereka bekerja dalam artian menjadi pendakwah di bidang agama. Bahkan kakek saya ini juga kan orang yang begitu aktif dalam keagamaannya. Di waktu itu usia kelas 2 SD, itu saya sudah bisa membaca Al-Quran. Lalu setelah beranjak dewasa, saya memutuskan untuk pergi ke kota Tasikmalaya ya. Awalnya untuk mengadu nasib di sana, seperti dalam kesaksian-saksian saya sebelumnya, apa yang saya rencanakan ini nggak sesuai dengan kenyataan yang saya alami. Hingga saya ditolong oleh seseorang, beliau orang yang sangat baik, luar biasa, dan beliau adalah salah satu pendiri pondok pesantren di kota Tasik. Yang kita tahu kota Tasik adalah kota 1000 pesantren. Dan akhirnya saya tinggal di lingkungan pondok pesantren itu. Nah, di sanalah banyak pengetahuan agama yang saya dapat, yang tidak diajarkan oleh orang tua atau guru ngaji saya terdahulu di Depok. Seiring berjalannya waktu, saya makin mantap dengan agama saya, bahkan di pesantren saya mendapat kesempatan untuk memimpin sholat atau menjadi imam sholat. Memilih saya untuk mengimami sholat, karena saya juga di antara santri itu yang lebih tua ya, dan beliau melihat kedekatan saya dengan pemilik pondok pesantren itu. Akhirnya saya yang diminta untuk memimpin di sana, dan itu pertama kalinya saya mengimami sholat jamaah ya. Ya, mencoba untuk memberanikan diri untuk bisa memimpin sholat. Lalu sampai pulangnya para guru di sana, banyak di antara mereka yang melihat perkembangan rohani saya di sana. Sampai suatu ketika saya dapat undangan dari Imam Besar Masjid Agung di Tasik bersama guru-guru, para habaib, dan para kiai yang ada di pesantren untuk sama-sama kita mengaji Al-Quran, terus tentang kemarin pembahasan waktu itu gelar-gelar para nabi. Saat saya berangkat menghadiri undangan, hati saya ini sangat-sangat sukacita, senang sekali karena bisa menambah ilmu, menambah wawasan pengetahuan saya tentang agama. Tetapi semua di luar dugaan saya saat acara dimulai dan sudah memasuk pada pembahasan kenabian dan para rasul yang lebih dalam. Justru ada hal yang membuat hati saya terguncang saat masuk pada pembahasan gelar para nabi dan rasul. Di antara ke-25 nabi yang dulu di dalam Islam, ini wajib kita tahu, wajib hafal namanya, dan wajib kita imani. Saya terfokus pada satu nabi, yaitu nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-45, Iz qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashiruki bima kalimatimin husmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra
namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan juga seperti apa yang dikatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah dan kalimatnya. Ini kitab 2002 Mutiara Hadis. Lalu gelar Isa pun yang dibahas saat pengkajian itu bukan hanya Rahullah dan kalimatuhu atau roh Allah dan kalimat atau firmannya, tetapi juga al-haq yang artinya adalah kebenaran, dan juga khalifatullah yang kalau diartikan itu adalah pengganti atau penguasa. Dengan demikian khalifatullah adalah pengganti Allah di bumi karena Isa nuzul menjadi manusia ke bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya itu gelisah. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan hati saya, Bapak Ibu Saudara. Hingga saya memutuskan untuk terus lagi mencari tahu lebih dalam tentang sosok Nabi Isa ini. Karena seperti yang dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwasanya kata-kata yang keluar dari lisan Isa adalah perkataan yang hak, yang penuh dengan kebenaran. Di Al-Quran itu terdapat di surat Maryam ayat yang ke-34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Lalu saya coba lagi mencari jawaban lewat Al-Quran yang saya dapati ada di surat Maryam ayat 33, Ali Imran ayat yang ke-55, surat An-Nisa 159, dan surat Yunus. Di dalam surat Maryam ayat yang 33, wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsyuhaya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bagi saya pribadi, ini waktu saya mencari pribadi ya, secara pribadi tentang sosok Isa Al-Masih, dan saya mencoba memaknai ayat ini. Bagi saya ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih mati dan bangkit. Dulu waktu orang tua mengajarkan, bahkan guru ngaji di Depok mengajarkan bahwa Isa itu nggak mati. Saat Isa disalib itu bukan sosok Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Kalau di hadis dikatakan itu Yudas. Tapi di dalam Al-Quran ini, bagi saya sudah jelas ya, pada hari kelahiranku, saat Isa lahir, pada hari wafatku, pada Isa menemukan ajalnya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Lalu di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-55, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Dan saya memaknai ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih naik ke surga atau pulang ke surga, dan orang-orang yang di luar Isa Al-Masih dialah orang-orang yang kafir. Karena bagi siapapun yang mengimani Isa, mengikuti Isa, Allah akan menyucikan orang-orang pengikut Isa dari orang-orang yang kafir. Bahkan di ayat ini juga dijelaskan hingga hari kiamat. Lalu saya menemukan lagi di dalam Quran surat An-Nisa 159, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi atas mereka. Bagi saya, memaknai ayat ini menjelaskan bahwa Isa lah yang akan datang di akhir zaman. Isa lah yang bisa menjadi penyelamat. Isa juga yang akan menjadi hakim bagi setiap manusia. Lalu di Quran surat Yunus, ini di ayat yang ke-94, maka jika engkau Muhammad dalam tanda kurung berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah
kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, bagi saya pribadi, bahwa dalam ayat ini, dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan, janganlah ragu akan kebenaran yang ada, akan kebenaran yang datang, dan kita harus membaca kitab-kitab sebelumnya. Saya berpikirnya dulu Rasulullah aja diperingatkan untuk membaca kitab sebelum Al-Quran. Apalagi saya yang hanya seorang hamba, seorang pengikut. Dari ayat-ayat tersebutlah membuat hati saya ini boleh dikatakan gelisah ya, nggak tenang. Hari-hari yang saya jalani tidak senyaman seperti biasanya. Ada guncangan yang hebat, getaran hebat di hati, dan entah kenapa hati saya ini merasa bahwa Isa bukan sekedar manusia biasa, Isa bukan sekedar nabi, karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah, dan tidak melalui hubungan biologis suami istri. Karena dalam penciptaan manusia pada umumnya, manusia masih melewati proses pembentukan, tetapi tidak dengan Isa. Dan memang tidak ada nggak ada cita-cita saya atau keinginan saya untuk keluar dari agama Islam. Tapi apa yang terjadi setelah saya membuka dan membaca kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil Tuhan, Tuhan menggenapi firman-Nya, saya dapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk keluar dari Islam. Karena pada dasarnya Tuhan yang telah memanggil saya, Tuhan yang telah memilih saya, dan menjadi miliknya serta serupa dengan Tuhan. Dan pertobatan saya ini tergenapi di bulan Agustus 2020, dalam masa pencarian yang begitu lama, sekitar 2 tahun saya mencoba mencari sosok Isa Al-Masih. Bahkan pernah satu ketika saya mengintip salah satu kegiatan gereja di Depok. Jadi waktu saya pulang ke Depok, saya tetap di situ tetap mencari tentang Isa. Dan yang saya pikirkan waktu itu, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus yang diimani oleh orang Kristen, saya menganggapnya dulu sebagai seorang nabi yang kalau orang Kristen menganggapnya adalah Tuhan mempunyai kisah yang hampir sama, walaupun tidak serupa. Saya coba mengintip kegiatan salah satu gereja itu di daerah Depok, dan lalu saya ditangkap sih sama security karena dicurigain. Saya memang nggak berani kalau untuk masuk langsung. Akhirnya saya dibawa ke pos security, diinterogasi di sana karena khawatir ingin berbuat yang enggak ya. Akhirnya memang ya saya nggak bawa apa-apa, di dalam tas juga nggak bawa apa-apa. Hanya pengen tahu bagaimana sih ibadah orang Kristen seperti apa. Dan nggak lama ada bapak-bapak keluar dari gereja. Saya nggak tahu hamba Tuhan atau gembala sidang di situ, saya nggak tahu. Kira saya mencoba menceritakan apa yang terjadi tadi, dan beliau pun mengerti dan membiarkan saya untuk pulang. Dan sebelum pulang juga beliau sempat mengundang, jika Mas pengen lebih tahu lagi tentang Yesus Kristus, saya diundang untuk bisa ikut ibadah di gereja itu. Memang saya nggak berani karena dulu doktrin yang sudah masuk ya begitu, nggak boleh, haram kita masuk ke dalam gereja, memegang Alkitab aja nggak boleh. Dan memang begitu sulit bagi saya ya untuk
dalam masa pencarian itu, karena nggak banyak orang yang bisa saya temui, yang bisa saya ajak sharing. Akhirnya ya jalan Tuhan, saya dipertemukan di salah satu media sosial di Facebook. Saya sengaja mengikuti grup-grup Kristen di sana. Kira saya diketemukan oleh seorang hamba Tuhan yang bagi saya luar biasa, kerendahan hatinya, kasihnya. Bahkan saya masuk, saya bilang sama beliau, Pak, saya ini bukan dari Kristen, saya dari Muslim. Dan beliau mengizinkan. Dan beliau nanya, kenapa mau masuk? Kira saya cerita atas kerinduan saya, ingin mengenal sosok dari Yesus Kristus ini. Dan akhirnya pada bulan Juli, saya sudah memantapkan hati, walaupun saya tahu resikonya seperti apa, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Teman-temanku, saudara kita yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ini mencari tahu siapa itu Isa Al-Masih. Sekalipun dia banyak sekali mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang Isa Al-Masih yang tidak sesuai dengan kebenarannya atau yang tidak sesuai dengan faktanya, tetapi dia mensinkronkan antara Isa Al-Masih dengan Tuhan Yesus yang dinyatakan telah lahir, mati, dan bangkit dari antara orang mati. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus itu menolong dan juga menyertai sehingga saudara kita ini bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan dia memahami bahwa Isa Al-Masih itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus yang menyelamatkan dirinya. Kita doakan supaya saudara kita ini kuat di dalam keyakinannya dan dia terus bertumbuh di dalam iman melalui firman Tuhan dan melalui doa. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saudara kita ini telah menemukan jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang membawa dia kepada hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Seperti firman-Nya berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa